Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 3 SD bab 3 pengukuran panjang dan berat. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi, jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, and subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Baiklah, mari kita mulai dari materi yang pertama tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Di sini teman-teman ada beberapa alat ukur panjang dengan satuan baku. Ini ada 4 gambar ya teman-teman. Dari gambar yang pertama, kira-kira kalian tahu tidak ini gambar apa teman-teman? Apa nama alat pengukur panjang ini? Ya, ini namanya adalah meteran gulung teman-teman. Di sini meteran gulung memiliki satuan baku yaitu cm atau biasa disingkat dengan cm dan meter atau biasa disingkat dengan m. Lalu alat ukur yang kedua ini adalah namanya meteran. Ini biasa digunakan untuk mengukur baju pada saat kita mau membuat baju. Jadi mengukur tubuh ya teman-teman. Dan satuan baku dari meteran ini sama yaitu cm atau cm dan meter atau m. Lalu alat pengukur panjang yang ketiga ini namanya adalah pengukur tinggi badan. Digunakan untuk mengukur tinggi badan manusia ya teman-teman. Satuannya itu ada cm atau cm dan meter atau m. Lalu alat pengukur panjang yang keempat ini namanya adalah penggaris. Biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya lumayan kecil ya teman-teman, dari 10 cm sampai dengan 50 cm. Biasanya penggaris seperti itu ukurannya teman-teman. Dan satuan bakunya itu adalah centimeter atau cm. Kalau yang ini tadi meteran gulung itu biasa digunakan untuk mengukur benda yang memiliki panjang lebih dari 1 meter teman-teman, seperti meja, kemudian pintu, kemudian jendela ataupun tinggi tembok. Itu biasa menggunakan meteran gulung. Sampai sini bisa membedakan ya teman-teman penggunaan dari keempat alat ukur panjang. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini ada beberapa soal untuk melatih pemahaman kita tentang penggunaan alat ukur. Ini ada soal yang pertama, hubungkan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda berikut dengan menarik garis lurus. Ini ada buku tulis, pintu, tinggi badan, ballpoint, dan lemari. Kira-kira ini diukur menggunakan apa? Apakah menggunakan meteran gulung atau menggunakan penggaris? Yang pertama, buku tulis diukur dengan apa teman-teman? Iya, menggunakan penggaris karena buku tulis itu pendek ya teman-teman. Lalu yang kedua, pintu. Bisakah diukur dengan penggaris atau dengan meteran gulung? Iya, pintu itu panjang jadi harus diukur dengan meteran gulung. Lalu tinggi badan. Tinggi badan ini juga diukur dengan meteran gulung. Kalau ada alat pengukur tinggi badan berarti pakai itu ya teman-teman, karena di sini pilihannya hanya meteran gulung dan penggaris, maka untuk mengukur tinggi badan kita memilih yang meteran gulung. Lalu berikutnya ini ada ballpoint. Kira-kira diukur pakai apa teman-teman ballpoint? Ya, panjang ballpoint itu diukur dengan penggaris. Dan yang terakhir ada lemari. Ini diukur menggunakan meteran gulung. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini disuruh menentukan panjang benda berikut dengan satuan baku. Ini ada 4 benda yang sudah diukur menggunakan penggaris teman-teman. Di sini kita tinggal membaca panjang benda tersebut berapa. Oh iya, buat teman-teman jika mau mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris itu pastikan dimulai dari angka 0 seperti ini ya teman-teman. Posisikan di angka 0 seperti ini. Lalu di ujung yang sini kita lihat dia berhenti di angka berapa ini teman-teman? Di angka 3. Jadi panjang penghapus itu adalah 3 cm. Lalu panjang krayon ini dipastikan sudah bermula di nilai angka 0, lalu berakhir di angka berapa ini teman-teman? Iya, berakhir di angka 10. Jadi panjang krayon adalah 10 cm.
Dan yang ketiga ini adalah panjang spidol. Awalnya sudah di angka 0, lalu akhirnya ini ada di angka 12. Jadi panjang spidol adalah 12 cm. Dan yang terakhir ini adalah panjang pensil, teman-teman. Berapa itu panjangnya? Ya, berakhir di angka 6. Jadi panjang pensil adalah 6 cm. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Oke, kita lanjutkan lagi ke ini, hubungan antar satuan baku panjang. Jadi teman-teman, satuan baku panjang itu tidak hanya meter dan sentimeter, tetapi ada km atau kilometer, kemudian hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Yang mana jika nanti dari kilometer ke hektometer atau dari km ke hm itu setiap turun satu tangga maka akan dikali dengan 10. Nanti kalau turun 2 tangga berarti dikali 100, turun 3 tangga dikali 1000, turun 4 tangga dikali 10.000, turun 5 tangga dikali 100.000, turun 6 tangga dikali 1 juta. Tapi kalau naik 1 tangga itu akan dibagi 10, teman-teman. Jadi setiap naik 1 tangga dibagi 10. Contohnya dari mm ke cm maka nanti akan dibagi 10. Kalau mm ke dm itu kan naik 2 tangga maka dibagi dengan 100. Jadi ini ya teman-teman, satuan baku panjang itu dari km atau sampai mm. Nah, km itu apa sih ya? Jadi km itu kepanjangan dari kilometer, sedangkan hm itu kepanjangan dari hektometer, dan dam itu kepanjangan dari dekameter, sementara m itu adalah kepanjangan dari meter, dan dm kepanjangan dari desimeter, sementara cm kepanjangan dari sentimeter, dan yang terakhir itu ada mm kepanjangan dari milimeter, teman-teman. Tapi untuk di materi kelas 3 ini kita hanya akan mempelajari tentang meter dan sentimeter ya teman-teman. Nanti yang lainnya akan kalian pelajari lagi di kelas lanjutan. Oke, di sini coba kita perhatikan dari 1 meter ke sentimeter. Meter ke senti berarti naik atau turun, teman-teman? Iya, turun. Turun berapa tangga meter ke senti? Ada 1, 2. Turun 2 tangga berarti dikali atau dibagi? Ya, dikali. Turun 2 tangga dikali berapa ya? Dikali 100. Jadi 1 meter itu ada 100 cm. Sementara 100 cm itu ada berapa meter, teman-teman? Sentimeter ke meter berarti naik. Kalau naik itu dibagi. Naik berapa ya ini dari sentimeter ke meter? Ya, naik 1, 2. Naik 2 tangga berarti dibagi 100. 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1. Jadi 100 cm itu ada 1 meter. Sampai sini bisa dimengerti, teman-teman? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Lengkapilah ukuran panjang dalam sentimeter atau meter berikut. Ini ada 900 cm sama dengan titik-titik meter. Tadi senti ke meter berarti kan naik ya teman-teman, naik 2 tangga. Berarti kalau naik 2 tangga itu dibagi 100. 900 dibagi 100 ada berapa itu, teman-teman? Iya, ada 9. Jadi 900 cm sama dengan 9 meter. Kemudian ini ada 3 meter, itu berapa senti ya? Meter ke senti, naik atau turun? Ya, turun 2 tangga. Berarti kalau turun 2 tangga dikali 100. 3 kali 100 hasilnya berapa, teman-teman? Ya, hasilnya adalah 300 cm. Lalu ini 10 meter ada berapa sentimeter ya? Meter ke senti, naik atau turun? Ya, turun 2 tangga. Berarti 10 dikali 100 hasilnya adalah 1000 cm. Soal yang nomor 2, seorang penjaga toko memiliki kain katun 75 meter 80 cm. Jika ia menjual 38 meter 45 cm kain katun itu, berapa cm kain katun yang akan dijual? Oke, caranya seperti ini ya teman-teman. Sisa kain sama dengan tadi kain awal itu adalah 75 meter lebih 80 cm
dikurangi dengan 38 meter, lebihnya adalah 45 cm. Maka tadi kan yang ditanyakan adalah cm. Jadi yang 75 meter dan 38 meter ini kita ubah dulu ke dalam bentuk cm. Caranya seperti ini. Jadi yang ini ya 75 meter tuh ke cm, berarti kan dikali 100 jadinya 7500 ditambah dengan 80 cm ini tadi sisanya. Lalu 38 meter ke cm jadinya adalah 3800 ditambah dengan lebihnya adalah 45 cm. Jadi 7500 tambah 80 hasilnya adalah 7580 cm dikurangi dengan 3845 cm. Kita bisa menggunakan pengurangan dengan cara bersusun seperti ini ya teman-teman. 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka harus minjem dari depannya 8 diambil 1 masih sisa 7. Kemudian 0 ini berubah menjadi 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Lalu 5 dikurangi 8 tidak bisa, kita ngambil dari depan. 7 diambil 1 masih 6. Kemudian 5 berubah menjadi 15. 15 dikurangi 8 hasilnya adalah 7, sementara 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Jadi sisa kainnya masih 3735 cm. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Eri memiliki tinggi badan 115 cm. Berapa meterkah tinggi badannya? Maka tinggi badannya tadi kan adalah 115 cm. Nah, 115 cm ini bisa kita pecah teman-teman menjadi 100 cm ditambah 15 cm. Diingat tadi 100 cm itu ada berapa meter teman-teman? Iya, ini sama dengan nilainya 1 meter ditambah 15 cm. Jadi tinggi badan Eri itu adalah 1 meter lebih 15 cm. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ke materi di topik C, yaitu tentang pengukuran berat dengan satuan baku. Berikut adalah beberapa alat ukur berat dengan satuan baku teman-teman. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ini namanya adalah timbangan kodok, yaitu bisa menimbang dengan berat maksimum 5 kg. Biasa digunakan untuk menimbang telur, kemudian sayuran atau buah-buahan juga bisa teman-teman. Gambar yang kedua itu namanya adalah timbangan duduk, di mana berat maksimum yang bisa ditimbang itu adalah 15 kg. Biasanya digunakan untuk menimbang buah, sayuran, atau telur juga bisa, dan beras juga bisa teman-teman. Dan yang ketiga ini adalah timbangan digital. Berat maksimum yang dapat ditimbang itu adalah 5 kg. Bisa digunakan untuk menimbang buah ataupun sayuran. Dan yang gambar berikutnya ini adalah timbangan badan. Berat maksimum yang bisa ditimbang itu adalah 100 kg. Biasa digunakan untuk menimbang berat badan manusia ya teman-teman. Dan yang terakhir ini namanya adalah timbangan mekanik atau bisa juga disebut sebagai timbangan hybrid. Berat maksimum yang bisa ditimbang itu maksimal adalah 50 kg. Digunakan untuk menimbang benda-benda berat ya teman-teman, seperti beras. Oke, kita lanjutkan ke ini. Ayo berlatih. Soal yang pertama, lengkapi nama alat ukur dan satuan baku pada tabel berikut. Yang pertama ini adalah gambar daging ayam. Alat yang digunakan untuk mengukur adalah timbangan digital dan satuan bakunya adalah gram atau kilogram. Lalu gambar yang kedua ini adalah beras. Alat ukurnya menggunakan timbangan mekanik dan timbangan duduk. Satuan bakunya sama, gram dan kilogram. Gambar yang ketiga itu adalah daging. Alat ukurnya menggunakan timbangan kodok. Satuan bakunya adalah gram dan kilogram. Sementara gambar yang keempat adalah buah jeruk. Biasa diukur dengan alat berat timbangan duduk. Sementara satuan bakunya adalah gram dan kilogram. Lalu soal yang kedua, tentukan timbangan mana yang tepat untuk menimbang barang di bawah ini. Yang pertama ini ada timbangan digital. Kedua ada timbangan badan. Dan yang ketiga adalah timbangan mekanik.
Jadi dari yang pertama ini, buah mangga itu bisa kita ukur menggunakan timbangan digital. Kemudian jagung juga sama, diukur dengan timbangan digital. Lalu wortel, kacang panjang, dan stroberi itu juga diukur menggunakan timbangan digital. Sementara beras, karena ini berat, maka diukur menggunakan timbangan mekanik. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke materi yang ada di topik D, yaitu tentang hubungan antar satuan baku berat. Sama seperti tadi satuan panjang, satuan baku berat itu juga dimulai dari kilo ya teman-teman. Hanya bedanya di belakang ini diganti dengan gram. Kalau tadi panjang, belakangnya itu semua meter. Kalau berat itu diganti dengan gram. Ini ada KG, HG, DAG, G, DG, CG, sampai MG. Sama kalau turun satu tangga itu dikali dengan 10, sementara kalau naik satu tangga itu dibagi dengan 10. KG itu satuannya atau kepanjangannya adalah kilogram, sementara HG kepanjangannya adalah hektogram dan biasa disebut sebagai ons. Sementara DAG itu kepanjangan dari dekagram, G kepanjangan dari gram, DG kepanjangan dari desigram, dan CG kepanjangan dari sentigram. Sementara yang terakhir MG itu kepanjangan dari miligram. Lalu di sini teman-teman coba kalian perhatikan, 1 kilogram itu ada 10 hektogram, atau bisa dikatakan 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Sedangkan 1 kilogram itu ada 1000 gram teman-teman. KG ke G atau kilogram ke gram itu turun 3 tangga ya teman-teman, 1, 2, 3, maka dikali 1000, jadi 1 kali 1000 hasilnya adalah 1000. Sementara ini ada 1 ons atau Hg ke gram itu kan turun 1, 2, turun 2 tangga, maka 1 dikali 100 hasilnya adalah 100. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Lengkapi ukuran berat dalam gram dan kilogram berikut. Ini ada 20 kg sama dengan titik-titik gram. Berapa itu teman-teman? Iya, kilogram ke gram turun 3 tangga, maka dikali dengan 1000. 20 dikali 1000 hasilnya adalah 20.000. Jadi 20 kg ada 20.000 gram. Sementara ini 4.000 gram ke kilogram. Gram ke kilo berarti naik 3 tangga, jadinya 4.000 dibagi 1000 sama dengan 4 kilogram. Ini isinya adalah 4 kg. Kemudian yang ketiga, ini ada 4 kg lebih 150 gram, itu ada berapa gram? Jadi cara yang pertama adalah ini yang kilogram kita ubah dulu ke gram teman-teman. Kg ke G itu turun 3 tangga, jadi dikali 1000, 4 kali 1000 ditambah dengan 150 gram. Jadinya 4000 ditambah 150 gram hasilnya adalah 4150 gram. Soal yang nomor 2, Meutia memiliki 1 pohon mangga. Dari hasil panennya, Meutia mendapatkan 8000 gram mangga. Kemudian Meutia menjual mangga tersebut sebanyak 4 kg. Berapa sisa mangga yang belum terjual? Jadi sisa mangganya tadi kan awal ada 8000 gram dikurangi dengan 4 kg. Lah 4 kg ini kita ubah dulu ke dalam gram teman-teman. Kilo ke gram berarti turun atau naik? Ya, turun 3 tangga, jadinya dikali 1000. Oke, kita bisa menuliskan 8000 gram dikurangi dengan 4 dikali 1000 gram sama dengan 8000 dikurangi dengan 4000. Hasilnya adalah 4000 gram. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, sekiranya cukup sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.